Halo guys, buat kalian yang suka live streaming atau ya bikin video-video dengan wireless monitoring gitu ya, gue yakin kalian udah nggak asing lagi sama alat yang satu ini, apalagi kalau bukan video wireless transmission. Sebagai pembuka gue mau bahas sedikit atau kilas balik aja ya, karena alat ini tuh emang nggak semua orang pakai, jadi harganya emang cukup mahal. Nah, sebagai perbandingan aja, gue waktu itu pernah bahas yang Holyland Mars 400S. Ya, kalian bisa cek aja harganya sendiri ya. Jadi alat kayak gini tuh emang khusus dipakai buat para profesional ya. Nah, alat yang satu ini yang gue pegang yang akan gue bahas ini adalah brand asal China, tepatnya di kota Shenzhen. Nama brandnya itu Symbol, tipenya ini ZO1000 atau Zoling 1000 gitu. Katanya sih ini adalah produk terbaru dari mereka ya. Nah, kalau gue lihat sendiri ya, di Indonesia itu masih segelintir orang aja yang jual brand tersebut gitu. Jadi masih bisa kehitung jari kaki lah istilahnya. Tapi ya udah pasti ada lah beberapa orang yang udah pakai brand yang satu ini. Dan karena ini adalah produk terbaru mereka, jadi kalau kalian lihat di websitenya atau di e-commerce luar gitu ya, baik itu di Amazon atau di Alibaba atau ya dimanapun gitu ya, mereka belum menjual yang tipe ZO1000 ini. Biar lebih jelas kalian cek aja di kolom deskripsi, linknya udah gua taruh ya. Ya gue mau bahas dari boxnya dulu ya, bentuknya kotak kayak gini, warna putih full dengan beberapa tulisan. Kalau di bagian depannya sih ada gambar produknya ya, udah jelas banget nih. Terus di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasinya juga. Selebihnya sih nggak ada ya. Nah, bukanya ini dia tinggal digeser aja kayak gini. Kita pertama dikasih pembatas yang bahan ini terbuat dari busa. Terus ada kartu ucapan dan juga buku manual. Oke, udah pasti ada. Ini dia kabel chargingnya dengan Type A to Type C. Selanjutnya ada beberapa antena juga. Ya, dikasihnya sih ini cuman 5 ya kalau nggak salah. Jadi cadangannya ini cuman 1. Aturan mah cadangannya 2 lah biasanya ya. Jadi 6 gitu biar genepin harusnya. Terus di sini ini dia alat utamanya, receiver dan juga transmitternya. Oke, kalau dilihat sih ini bentuknya emang sama ya keduanya. Nggak ada bedanya baik itu dari layar, tombol, dan juga port-portnya gitu. Nah, selanjutnya gue akan bahas desain bentuknya. Ini emang nggak kotak banget, di bagian sudutnya ini agak tumpul ya, jadi dipegangnya ini ya nggak terlalu tajam lah, walaupun masih agak tajam-tajam sih kalau dipegang. Tapi kan ini emang nggak kita pegang selamanya gitu ketika kita pakai ya. Di bagian depan ada layar yang bentuknya heksagonal kayak gini, tapi dia aslinya sih persegi panjang aja kayak layar biasa. Dia tipenya ini yang monokrom LCD. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada 3 tombol yang dipencet ini agak keras ya menurut gua. Untuk port-portnya dia ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kalau kita lihat di bagian bawah ini ada tombol on off dan juga USB Type C port. Nah, ini dia bisa buat di charging sekaligus ketika digunakan. Terus di bagian atas ada HDMI out dan juga SDI out sekaligus ya. Jadi bisa pakai HDMI dan juga SDI. Kalau bagian samping dia ada lubang tripod, terus ada lubang antena juga. Jadi antena yang tadi kita bisa pasang di bagian sampingnya. Terus di bagian belakang udah pasti ada baterainya atau tempat baterainya ya, slot baterai lah. Nah, baterainya ini udah pasti menggunakan yang NPF tipe ya. Kalau gue sih biasanya pakai yang 970. Biar dayanya juga lebih besar ya. Cara penggunaannya sendiri cukup mudah, khususnya buat pemula. Jadi kalian tinggal colok aja HDMI di transmisi ke mikro kamera dan HDMI di receiver ke HDMI monitor. Ya udah, nanti bakal otomatis connect sendiri kok. Tapi kalau misalnya ada kesalahan atau salah pencet ya, terus bikin gagal fungsi gitu misalnya, ya kalian tinggal cek aja channelnya di antara receiver dan juga transmitternya itu emang harus sama ya. Jadi kalau mungkin kepencet jadi kan bakal beda, ya kalian tinggal samain aja nantinya. Di ZO1000 ini mereka udah menempatkan chip terbarunya dari para pendahulunya yang bisa menangkap sinyal frekuensi hingga 5,8 GHz. Artinya mampu lebih stabil walaupun dengan jangkauan yang cukup jauh. Maklum aja ya, soalnya mereka mengklaim alat ini bisa tetap terkoneksi dengan baik hingga jarak 1000 kaki atau 300 meter kalau gue lihat di Google ya. Mereka juga mengklaim hanya memiliki delay sebesar 80 ms yang sebenarnya sama sih dari tipe yang
versi lamanya. Artinya mereka mempertahankan itu dan udah termasuk cepet dibanding kompetitornya. Alat ini juga ternyata bisa kompatibel dengan 2 receivers ya, dan juga bisa connect melalui aplikasi yang hanya bisa ditemuin di iPhone atau iPad aja. Ya mungkin kedepannya bisa lah di Android ya, biar jauh lebih bagus gitu. Dengan jarak jangkau 300 meter, alat ini hanya memiliki latensi kurang dari 0,08 detik aja. Wah gila, keren banget ya, hampir nggak berasa ini. Tapi yang namanya wireless pasti ada aja sih yang namanya delay atau latensi, jadi ya wajar. Dan yang sangat gue sayangkan, alat ini sebenarnya cuma bisa support video di Full HD aja ya. Jadi belum bisa 4K tapi udah bisa 60 fps. Tapi kalau buat preview ukuran Full HD sih menurut gue udah cukup oke ya, udah cukup pas lah gitu. Tapi ya kalau bisa 4K kan jauh lebih bagus. So untuk alat yang satu ini yang belum gue tahu harganya berapa, ya emang cukup dibutuhkan ya buat para live streamer ataupun buat para filmmaker yang suka mantau hasilnya dari jauh gitu ya, khususnya buat para sutradara atau director film gitu. Jadi ya emang alat ini tuh buat para profesional banget ya di bidangnya. So alatnya udah pasti lumayan mahal ya. Oke, mungkin segini aja video gue soal video wireless transmission yang dimana semoga bisa membantu kalian untuk memilih yang terbaik ya. Ya kalian pantau aja kolom deskripsi, siapa tahu ada link harganya. Sekian dan terima kasih.